tutorial belajar caranya membuat EA Robot Forex multi time frame. Maksudnya nanti begini ya bapak-bapak, EA-nya itu dipasang di grafik forex EUR USDH1, itu tidak perlu merubah settingan time frame-nya jika EA-nya dipasang di grafik forex EUR USD M5 seperti ini, atau EA-nya dipasang di grafik forex M1 EUR USD, Anda tidak perlu merubah settingan EA-nya. Atau jika EA robot forex-nya mau dipasang di time frame H4 seperti ini, Anda juga tidak perlu merubah settingan time frame-nya. Jadi EA robot forex-nya nanti dipasang di semua time frame, apapun time frame-nya, EA akan bisa melakukan transaksi forex B atau transaksi forex sell. Bagi bapak-bapak yang ingin mengetahui langkah-langkah membuat robot forex multi time frame-nya, caranya step awalnya buka MetaTrader 4 Anda, kemudian klik MetaQuant Language Editor, kemudian klik New, biarkan yang terpilih lingkaran Expert Episode Template, klik Next. Kolom name isi dengan nama EA-nya, misalkan robot multi time frame. Kemudian kolom author isi dengan nama Anda, misalnya nama Anda adalah Anang. Lalu kolom link isi dengan URL website Anda. Kalau Anda tidak punya websitenya, boleh dikosongkan seperti ini, kemudian klik Next. Klik Next lagi, klik Finish. Nah, terbuka halaman lembar kerja robot forex multi time frame. Sekarang saatnya untuk mulai mengetikkan atau menulis skrip EA robot forex multi time frame-nya. Di manakah letaknya untuk menulis coding EA multi time frame-nya? Sebelum saya lanjut, klik dulu tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin bertambah berkembang. Selain itu, dengan klik subscribe Anda sudah berlangganan secara gratis video panduan belajar membuat robot forex dengan bahasa pemrograman MT4 dari channel ini. Saya lanjutkan untuk menuliskan sintak robot forex multi time frame-nya. Plus dulu kolom navigator, tujuannya supaya halaman meta editornya terlihat lebih luas. Plus juga kolom toolbox-nya. Nah, kalau sudah, untuk menuliskan skrip EA multi time frame-nya letaknya adalah di baris paling bawah. Yang saya ketik ini adalah fungsi transaksi beli, yaitu instruksi perintah EA untuk melakukan OPB. Tutorial ini kategorinya adalah untuk trader pemula dalam bahasa pemrograman MGL4. Bagi Anda yang sudah tidak pemula lagi dalam MGL4 programming, harap maklum. Ini saya perbesar dulu ukuran hurufnya supaya Anda dapat melihatnya lebih jelas dan mudah dalam mencontohkannya. Caranya untuk memperbesar ukuran hurufnya, klik tool, klik option, size pilih 16, terus klik OK. Apabila Anda masih gaptek MGL4, tetap semangat dalam menuliskan coding MGL4-nya. Asal Anda mencontohnya seperti coding yang saya ketik ini, pastinya Anda nanti juga akan bisa. Yang baru saja saya ketik ini adalah fungsi transaksi B, yaitu instruksi atau perintah order transaksi B. Sebenarnya sintak ini menulisnya itu adalah satu garis seperti ini. Tetapi kalau sintaknya saya tulis dalam satu garis, maka Anda tidak akan nyaman melihat coding yang saya tulis ini, karena di bagian sini ada yang terpotong, sehingga Anda tidak bisa
menirukannya dengan jelas. Maka sintaknya saya jadikan 3 baris. Kemudian klik compile. Muncul error sebanyak 3. Nah, saya jelaskan dulu apa yang menyebabkan errornya ini muncul. Dari atas ini ada tulisan menjelaskan errornya loadB underclared identifier, SLB underclared identifier, TPB underclared identifier. Ini artinya bahwa variabel loadB ini, kemudian SLB ini, kemudian TPB ini belum saya buat variabelnya, karena kalau belum dibuat variabelnya, MQL4-nya belum bisa membaca value atau nilai untuk angka loadnya, angka SLB-nya, dan angka TPB-nya. Maka dibuat dulu variabelnya untuk memperbaiki error ini. Di manakah letaknya dalam menulis variabelnya? Scroll halaman meta editornya ke atas. Di bawahnya tulisan tagar properties track, itu adalah tempat untuk menuliskan variabelnya. Nah, ini adalah variabel untuk loadB-nya. Misalkan loadB-nya adalah 0.1. Pastikan nama variabel ini itu sama dengan nama variabel yang ini. Nah, sebagai programmer EA yang baru proses belajar coding MQ4 harus teliti. Nah, di sini ada tulisan huruf S-nya. Maka variabelnya juga harus ada huruf S-nya. Nah, kalau tidak sama, nanti waktu dikompil tetap error. Nah, ini saya jelaskan. LoadB ini nama variabelnya, double ini tipe datanya. Nah, tipe datanya itu double karena angka untuk mengisi loadnya ini bisa bilangan pecahan atau bilangan bulat. Kalau bilangan bulat, misalkan loadnya adalah 2. Kemudian extern ini adalah ditulis di sini supaya loadB ini nanti kolomnya muncul di parameter input EA multi time frame-nya. Kemudian variabel berikutnya yang harus dibuat adalah SLB. SLB-nya ditulis 200, artinya SL-nya itu 200 pip. Nah, ini in itu adalah tipe data karena variabel SLB-nya ini value angkanya itu bilangan bulat. Nah, kalau yang double ini juga tipe data. Bedanya dengan in adalah kalau double ini value angkanya itu bisa bilangan pecahan atau bilangan bulat. Kalau in atau integer value-nya itu pasti sudah bilangan bulat. Kemudian variabel berikutnya adalah TPB. TPB-nya misalkan 400. Ini artinya TP OPB-nya 400 pip. Nah, ini perbandingan antara TPB dan 200 ini adalah 1:2. Kemudian setelah dibuat variabelnya, tadi kan ada errornya. Coba diklik compile dulu. Nah, errornya sudah hilang. Nah, kemudian EA robot forek multi time frame ini, misalkan indikatornya yaitu indikator untuk logic B-nya pakai 2 indikator. Misalkan ini, lihat ya. Nah, yang bawah ini kan indikator forek RSI, sedangkan yang atas ini adalah indikator forek moving average. Nah, nanti rule OPB-nya adalah jika ujung indikator forek RSI period 14 ini berada di level 50, ini, maka EA-nya akan melakukan B, tapi dengan tambahan kondisi jika harga AS-nya di atas ujung indikator forek moving average period yang 14 ini. Nah, saya perlihatkan dulu indikator foreknya. Klik chart, klik indikator forek list. Nah, moving average-nya settingannya ini. Sedangkan indikator relatif trend index settingannya ini. Saya ulangi sekali lagi bahwa rule untuk transaksi B-nya dalam membuat EA multi time frame ini adalah pertama, jika ujung indikator forek relatif trend index period 14 ini berada di atas level 50. Selain itu ditambah jika harga AS letaknya ada di atasnya garis indikator forek moving average period 14. Nah, bagaimana caranya menuliskan logiknya itu supaya jika time frame-nya ini dipindah-pindah ke M15, ke H1, ke D1, EA-nya bisa melakukan transaksi forex. Nah, cara menulisnya adalah seperti ini. Nulisnya di sini ya Bapak-bapak. Nah, ini jika. Kemudian dalam kurung, tutup kurung, ini adalah kondisi yang harus dipenuhi supaya EA-nya nanti bisa melakukan transaksi B. Nah, jadi kalau ini itu dibaca dalam bahasa Indonesia, nanti kalimatnya berbunyi seperti ini. Jika ujung indikator forex RSI period 14 di atas garis level 50 dan ujung indikator forex moving average period 14 di bawah harga AS, maka lakukan transaksi B. Nah, nulisnya seperti ini.
transaksi B ini adalah coding untuk memanggil fungsi transaksi beli ini. Diganti dulu menjadi beli. Ini harus sama tulisannya dengan yang ini. Nah, ini diklik compile dulu. Nah, ini ada error 1. If expression expected. Ini artinya errornya ini adalah di dalamnya buka kurung, tutup kurung ini belum ditambahkan coding kondisinya atau argumennya. Nah, argumennya misalkan seperti ini ya. Nah, ini lebih besar ini di atas artinya. Nah, 50 ini adalah garis level 50 yang ini. Nah, yang ini ya. Kemudian ditambahkan dengan indikator moving average-nya. Nah, ditambahkan itu codingnya adalah seperti ini. Nah, dan diketikkan 2 kali. Nah, ini misalkan indikator moving average, di bawahnya harga as. Nah, sekali lagi saya baca codingnya ini dalam bahasa Indonesia. Jika di grafik forex ada indikator forex relative strength index period 14 yang letaknya di atas garis 50 dan ditambah dengan ada indikator moving average period 14 yang letaknya ada di bawah harga as, maka lakukan transaksi forex buy. Nah, ini namanya variabel ya Bapak-bapak. Nah, variabel EMA dan ERS ini supaya oleh MQL4 dibaca sebagai indikator forex moving average dan RSI, maka variabel ini harus dideklarasikan atau dibuat variabel. Nah, letaknya membuat variabel yaitu di sini. Nah, ini adalah template atau sintak awal untuk indikator RSI. Kemudian untuk sintak indikator moving average-nya adalah seperti ini. Kemudian diklik lagi compile. Nah, errornya tambah menjadi 2, tapi errornya berbeda, yaitu IRSI from parameter count dan IMA from parameter count. Ini artinya bahwa parameter indikator forex RS-nya belum ditambahkan di dalam kurung sini, dan parameter indikator forex moving average-nya juga belum ditambahkan di sini. Nah, untuk parameter indikator forex RSI-nya adalah seperti ini. Nah, ini adalah parameter indikator forex RSI-nya. Kemudian untuk parameter indikator forex moving average-nya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian diklik compile. Nah, sudah tidak ada errornya. Coba dibuka dulu MetaTrader 4-nya untuk melihat EA multi time frame-nya. Caranya membuka MetaTrader 4-nya, klik tool, klik trading terminal. Nah, tadi EA-nya ini ya. Robot multi time frame yang ini. Nah, ini dipasang. Nah, inputnya sudah muncul, yaitu LOB, SLB, dan TPB. Nah, codingnya tadi ini untuk membuat inputnya tadi. Kalau sudah, klik OK. Nah, EA-nya sudah terpasang di grafik forex USD H1 ini. Nah, di sini. Nah, supaya EA-nya ini menjadi multi time frame, misalkan ini ya. Ini kan terpasang di H1. Nah, nanti EA-nya barangkali hanya bisa bekerja kalau grafik forex-nya itu dibuka yang time frame H1. Tapi kalau M15 atau M5 barangkali tidak bisa bekerja. Nah, supaya bisa bekerja atau bisa melakukan transaksi forex di time frame apa saja, maka codingnya harus diubah. Yang diubah adalah yang ini. Nah, yang ini. Period H1 ini diubah menjadi period current.
Kemudian yang ini juga dirubah, diganti menjadi yang kuren juga. Nah, jadi untuk membuat robot Furek multi temframe-nya ini, kalau Anda menggunakan indikator Furek relative strength index atau moving average atau indikator Furek lainnya apapun namanya, periodnya ini harus dipilih yang period kuren. Jika EA-nya itu bisa support di semua time frame grafik Furek. Sekarang supaya Anda lebih mudah melihat coding lengkap robot Furek multi temframe-nya ini, saya beritahukan susunan codingnya dari atas. Nah, baris 1 sampai baris 9 adalah coding yang otomatis muncul saat Anda membuat EA robot Furek di halaman meta editor. Nah, kemudian coding tambahannya adalah baris yang 11 sampai yang 13 ini, atau baris yang 12 sampai 14 ini. Ini adalah untuk coding variabelnya. Sedangkan coding untuk membuat robot Furek multi time frame di bawahnya adalah coding di dalam fungsi onTick. Nah, ini dari baris 36 sampai baris 44. Silahkan Anda contoh. Nah, ini kan menjadi satu baris ya, sintaknya IMA ini. Itu ada yang terpotong. Nah, di bagian sini. Supaya tidak terpotong, saya jadikan dua baris sehingga Anda lebih jelas melihatnya dan mencontohnya, lalu mempraktekannya dengan menuliskan coding ini di halaman meta editor. Sehingga setelah Anda selesai menulisnya, Anda klik compile, tidak ada error, dan Anda bisa berhasil membuat robot Furek multi time frame. Coding berikutnya dalam membuat EA multi time frame adalah fungsi transaksi B. Nah, ini kan baru ada transaksi beli. Jadi EA-nya hanya bisa melakukan transaksi beli. Anda bisa menambahkan perintah order transaksi jual, yaitu di baris paling bawah ini. Nah, kalau ada pertanyaan terkait video tutorial caranya membuat EA robot Furek multi time frame ini, tuliskan di kolom komentar. Dengan senang hati saya nanti akan menjawab pertanyaan Anda. Kalau Anda suka video ini, klik like supaya video ini bermanfaat lebih banyak lagi bagi orang lain. Share video ini ke teman-teman Anda melalui WA atau status Facebook Anda. Terima kasih Anda sudah klik dan nonton video panduan caranya membuat robot Furek multi time frame ini sampai selesai. Selamat belajar membuat EA robot Furek dengan meta editor. Semoga Anda berhasil membuatnya dan Anda kedepannya bisa sukses menjadi kreator EA. Terima kasih.